Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi Masjid Umar bin Khattab yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para pemirsa sekalian dimanapun antum berada yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pembahasan kajian kita. Masih dalam pembahasan tentang imanan wahtisaban. Nah, jadi inilah dua hal yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membekali di bulan Ramadan. Sempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan pula ihtisab kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah dua hal yang betul-betul menjadi energi kekuatan kita di dalam menjalankan ibadah sepanjang siang dan malam di bulan Ramadan. Karena dengan dua hal inilah insyaallah kita akan meraih Ramadan yang lebih maksimal dan bisa meraih keberkahan dari bulan Ramadan. Imanan dan ihtisaban. Di siang hari kita berpuasa. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di malam hari kita menjalankan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di malam hari pula kita insyaallah, terutama di 10 terakhir ya, kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan datangnya malam Lailatul Qadar. Apa kata Nabi sallam, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, jadi inilah dua hal yang harus menjadi kesadaran kita, bahkan pegangan kita selama di bulan Ramadan, imanan dan ihtisaban. Tab yang pertama, al-iman, ini masih dalam proses pembahasan. Kita tahu bahwa kekuatan dalam mentaati Allah bukan terletak pada fisik. Akan tetapi kekuatan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada hati, tempatnya adalah keimanan. Karena dengan iman illah
membuat ibadah semakin nikmat. Dengan iman ilah membuat semua ibadah semakin manis. Itulah maka karena iman ini adalah kekuatan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau iman kita harus kuat. Mau tidak mau iman kita harus sempurna. Nah, bagaimana cara menguatkan, menambah, bahkan menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, banyak cara, banyak sebab, banyak faktor yang menyebabkan iman seorang kuat, bertambah dan sempurna. Nah, di antaranya yang pertama adalah ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Siapa yang memuliakan ilmu, maka ilmu ini akan memuliakannya dunia dan akhirat. Nah, bagaimana cara memuliakan ilmu itu? Maka muliakan ilmu dengan cara mempelajarinya, dengan cara memahaminya, mengamalkannya, terlebih mendakwahkannya kepada orang lain. Itu di antara cara memuliakan ilmu. Nah, oleh karena itulah maka menghadiri kajian-kajian ilmu ini tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Kenapa tidak boleh berhenti? Ya, bahkan harus ditingkatkan kembali semangat kita, kesungguhan kita. Karena tidak ada yang dapat memperbaiki diri kecuali ilmu agama. Harta yang banyak dan melimpah, bisakah harta ini memperbaiki diri kita? Bisakah harta ini memperbaiki amal ibadah kita? Bisakah harta ini memperbaiki iman kita? Jawabannya, tidak bisa. Jabatan yang tinggi, bahkan berkuasa. Pernahkah jabatan ini memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki iman kita? Jawabannya enggak bisa. Maka satu-satunya yang membuat seorang terus-menerus lebih baik adalah ilmu agama. Nah, karena perbaikan diri tidak boleh berhenti, perbaikan hati tidak boleh berhenti, perbaikan amal ibadah pun tidak berhenti, bahkan perbaikan iman pun tidak berhenti. Ya, tidak boleh berhenti karena iman kita tidak tetap, mengalami perubahan, bisa naik, bisa turun. Berarti belajar ilmu agama pun tidak boleh berhenti. Yuk kita bersahabat dengan ilmu sampai akhir hayat. Dan ingat, jangan sampai menjadi orang mantan penuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena belajar ilmu agama itu adalah ibadah. Bahkan ibadah yang paling mulia, paling utama. Kenapa disebut ibadah yang paling mulia? Karena belajar ilmu, memahami ilmu itu termasuk ke dalam jihad fi sabilillah. Sampai Abu Darda radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa siapa yang mempelajari ilmu agama, pergi dari rumah menuju ke majelis ilmu, bukan termasuk jihad fi sabilillah, maka akalnya telah kurang dan rusak. Lalu yang kedua, belajar ilmu agama, memahaminya itu merupakan amalan yang paling utama. Kenapa demikian? Karena semua ibadah tidak akan mungkin ditunaikan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, kecuali ibadah itu atas dasar ilmu.
Jadi belajar ilmu agama, memahaminya itu merupakan ibadah yang paling mulia dan paling utama. Nah, yang namanya ibadah sampai kapan jemaah sekalian? Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Jawabannya ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Wa'bud rabbaka. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni kematian. Sepanjang kita hidup di dunia, sepanjang itu pula wajib kita mengabdi kepada Allah dengan cara beribadah. Sepanjang kita hidup di dunia, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Ustaz, saya mah sudah tua, istirahat sajalah. Gak ada istirahat. Gak ada istirahat. Baik tua maupun muda, ibadahlah, belajarlah ilmu agama. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya, wahai imam, kapan sih istirahat itu? Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, waktu istirahat yang sebenarnya adalah ketika seorang melangkahkan kakinya ke dalam surga. Itulah istirahat. Di dunia gak ada istilah istirahat. Di dunia tempat untuk berusaha, bersungguh-sungguh, bersemangat untuk menanam kebaikan-kebaikan untuk kita memanen di akhirat nanti. Nah, termasuk belajar ilmu agama, tidak boleh berhenti, tidak boleh terputus. Ya. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berjalan sambil membawa wadah tinta. Ada seorang bertanya, wahai imam, ilmu anda mendalam, ilmu anda tinggi, kau kenapa masih saja membawa wadah tinta? Apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Beliau menjawab, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Ma'al mahbarah, bersama wadah tinta ini, ilal maqbarah, sampai ke kuburan. Maknanya apa? Bersama ilmu sampai mati. Ya. Yuk kita bersahabat dengan ilmu. Jangan sampai kita menjadi mantan penuntut ilmu. Seorang dikatakan berilmu apabila dia masih mau belajar. Masih mau belajar. Tapi pada saat dia malas untuk belajar, jauh dari ilmu, maka tidak lagi disebut sebagai orang yang berilmu. Itulah ilmu jemaah sekalian. Itulah ilmu. Kalau kita tinggalkan, maka ilmu itu akan menutup diri dari kita, berlepas diri dari kita. Itulah ilmu. Ya. Ya, jadi kita jangan sampai putus dalam mempelajari ilmu. Terus bersemangatlah, sungguh-sungguhlah dalam mempelajarinya. Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis jelaskan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, jangan kamu lemah, jangan kamu malas. Kalau kita jauh dengan ilmu, apa yang terjadi? Yang muncul kebodohan. Ingat, kebodohan adalah penyakit. Penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan penyakit yang sangat mematikan.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dia mengatakan bahwa al-jahlu da'un qatilun. Al-jahlu, kebodohan itu, huwa adalah da'un qatilun, penyakit yang sangat mematikan. Nah, kenapa kejahilan ini merupakan penyakit yang sangat mematikan? Kenapa jemaah sekalian? Kenapa penyakit yang sangat mematikan? Jawabannya adalah karena setiap dosa dan maksiat itu disebabkan karena kejahilan, karena kebodohan. Dan sebuah ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innamat taubatu 'ala Allah." Sesungguhnya taubat di sisi Allah lilladzina ya'maluna as-su'a, hanyalah taubat bagi orang yang melakukan kejahatan, bijahalah, dikarenakan karena kejahilan, kebodohan. Para sahabat Nabi SAW pun mengatakan, kullu dzanbin asabahu 'abdun fahuwa bijahalah. Kullu dzanbin, setiap dosa, asabahu 'abdun, yang dilakukan oleh seorang hamba, yang menimpa kepada seorang hamba, bijahalah, itu dikarenakan kejahilan, kebodohan. Semakin banyak, semakin besar seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin jahil, semakin bodoh. Ya. Nah, jadi kalau kita jauh sekali dengan ilmu, terpisah jauh sekali dengan ilmu, maka yang muncul banyak kejahilan-kejahilan, kebodohan-kebodohan. Ya. Nah, oleh karena itulah maka untuk menghilangkan kebodohan ini dengan cara apa? Dengan cara mempelajari, memahami ilmu agama. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa di antara niat yang ikhlas dalam mempelajari ilmu adalah apa? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan amal apapun bagi orang yang niatnya benar. Maka beliau ditanya, wahai imam, bagaimanakah sih niat yang benar dalam mempelajari ilmu itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaklah dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ya, termasuk ikhlas dalam mempelajari ilmu, ya, yaitu apa? Untuk menjaga dan melestarikan syariat Allah. Nah, termasuk juga bentuk keikhlasan dalam mempelajari ilmu untuk diamalkan. Kenapa kamu belajar ilmu? Untuk diamalkan. Karena beramal wajib dengan ilmu, beribadah wajib dengan ilmu. Ingat, ilmu bukan tujuan utama, ilmu bukan target utama, tapi ilmu adalah sarana, wasilah untuk sampai kepada suatu amalan. Karena beramal, beribadah wajib dengan ilmu. Ilmu bukan pajangan, ilmu bukan hiasan. Ilmu wajib diamalkan. Nah, termasuk juga kenapa kamu belajar ilmu? Jawabannya adalah ibadah.
beres. Ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mempelajari ilmu. Ya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, berilmulah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanahu disebutkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau misalnya seorang ditanya, kenapa kamu belajar ilmu agama? Kenapa kamu masuk ke pesantren? Dia mengatakan, supaya saya jadi alim nanti, jadi ustadz, jadi kiai, ajengan. Ini kedudukan semuanya, agar saya disegani nanti, agar saya nanti dihormati, dihargai. Ini bukan keikhlasan, tapi apa? Perbuatan riya. Karena ikhlas itu jemaah sekalian enggak ada hubungan dengan manusia. Ikhlas enggak ada hubungan dengan dunia. Ikhlas itu hanya memiliki satu hubungan, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan. Insyaallah kita akan bahas nanti ketika menjelaskan tentang al-ihtisab. Nah, sekarang pembahasan al-iman. Nah, jadi di antara niat yang benar dalam mempelajari ilmu agama adalah untuk menghilangkan kebodohan. Ya, maka dengan mempelajari ilmu agama, kebodohan dari diri kita akan hilang. Ya. Nah, jadi di antara cara kiat supaya kita bisa memperbaharui iman kita, menambah iman kita, bahkan menyempurnakan iman kita adalah dengan cara mempelajari dan memahami ilmu agama. Karena iman kita tidak akan sempurna tanpa ilmu. Nah, termasuk jemaah sekalian yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang paling inti, ilmu yang paling pokok, yaitu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang at-tauhid. Kajilah, pelajari tentang ilmu at-tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala belum mengatakan bahwa ma'rifatullah itu ada 3. Yang pertama ma'rifat rububiyah, yang kedua ma'rifat uluhiyah, lalu yang ketiga ma'rifat asma wa sifat. Ini ilmu yang paling terpenting untuk kita pelajari dan fahami. Yang pertama ma'rifat rububiyah, artinya ilmu tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat jemaah sekalian ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat pula karya-karya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan keajaiban. Langit yang ajaib tanpa tiang satupun. Ajaib kan? Ajaib sekali. Lautan terhampar luas indah sekali. Gunung-gunung indah sekali. Dunia ini, alam ini hari demi hari berkembang penuh keajaiban. Semua itu atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ma'rifat uluhiyah. Ilmu tentang apa yang mesti kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mengabdi kepada Allah dengan cara beribadah. Ya, bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Yang diibadahi, yang disembah di dalam kebatilan banyak. Akan tapi yang diibadahi, yang disembah dengan kebenaran cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak yang melebihi hak diibadahi. Hak orang tua kepada anaknya hak apa coba? Hak orang tua kepada anaknya hak
ditaati, bukan diibadahi. Hak guru kepada muridnya hak ditaati, bukan hak diibadahi. Hak pemimpin atas rakyatnya hak ditaati, bukan hak diibadahi. Hak Nabi atas umatnya itu pun hak ditaati. Tapi hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah hak diibadahi. Karena ada perbedaan antara taat dan ibadah. Jadi ada perbedaan antara taat dan ibadah. Setiap taat belum tentu dinamakan ibadah. Tapi setiap ibadah itu pasti taat. Apa dalilnya? Bahwa setiap taat belum tentu ibadah. Orang munafik jamaah sekalian, mereka sholat gak? Sholat. Berarti mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka sholat, mereka taat kepada Allah, tapi tidak dinamakan sebagai ibadah? Kenapa? Karena taat mereka bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat mereka bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat mereka bukan karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hak yang paling tinggi adalah hak diibadahi. Dan tidak ada hak yang melebihi hak diibadahi. Dan tidak ada hak yang memiliki hak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'rifat uluhiyah. Lalu yang ketiga adalah ma'rifat asma wa sifat. Ini paling mendalam lagi. Kalau ma'rifat rububiyah, ilmu tentang perbuatan Allah. Ma'rifat uluhiyah, ilmu tentang apa yang mesti kita lakukan kepada Allah, yaitu ibadah. Sedangkan ilmu tentang asma wa sifat, inilah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka ilmu yang paling mendalam tentang Allah, ilmu yang paling menyentuh tentang Allah adalah ilmu tentang nama dan sifat Allah. Kajilah nama dan sifat Allah. Kajilah asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Apa artinya? Nama-nama yang maha baik, maha indah dan maha sempurna. Kenapa sih nama Allah disebut sebagai al-asmaul husna? Kenapa? Enggak tahu. Nama kamu siapa? Maaf saja nih. Nama saya Mukmin. Masya Allah. Tapi lihat karakternya, sifatnya tidak mencerminkan orang beriman. Gitu kan? Makanya manusia tidak disebut sebagai al-asmaul husna. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna, nama yang maha baik, maha indah dan penuh kesempurnaan. Kenapa demikian? Jawabannya karena setiap nama Allah sekaligus sifat bagi Allah. Setiap nama Allah sekaligus perbuatan bagi Allah. Dan setiap nama Allah sekaligus pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara alasan kenapa nama Allah disebut sebagai Al-Asmaul Husna. Maka kajilah jemaah sekalian Al-Asmaul Husna. Ya. Karena setiap Asmaul Husna akan menjawab setiap kebutuhan kita. Kebutuhan apa sih yang tidak ada pada Allah? Coba. Enggak ada kan? Semuanya ada pada Allah. Ya, setiap Asmaul Husna akan menjawab setiap kebutuhan kita. Kita butuh rezeki, Allah Ar-Razzaq. Ya, kita ingin kaya, Allah Al-Ghani. Ya, kita menginginkan kesembuhan dari penyakit, Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Jadi setiap Asmaul Husna akan menjawab
kebutuhan kita. Dan orang yang paling faham tentang kehidupan adalah orang-orang yang betul-betul memahami Asmaul Husna. Kenapa demikian? Karena Asmaul Husna semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidup ini berjalan mengalir di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu lima yurid. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi kajilah Asmaul Husna. Itulah makrifat yang paling mendalam, paling menyentuh tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai Asmaul Husna ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh para dukun, oleh para tukang ramal. Kalau kamu ingin kaya, baca Ar-Razzaq, gitu kan? Berapa kali? 1000 kali. Nah, ini keliru, menyimpang. Kalau kamu ingin dikejar wanita, baca Al-Wadud 1000 kali. Keliru dan menyimpang. Ya, kita kaji Al-Asmaul Husna. Karena inilah ilmu yang paling mendalam, ilmu yang paling menyentuh tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib itu ma'rifat rububiyah, ma'rifat uluhiyah dan ma'rifat asma wa sifat. Ini adalah at-tauhid. Kalau kita betul-betul mempelajari ilmu tauhid, iman kita bagaimana? Akan bertambah, semakin kuat, semakin kokoh, semakin sempurna. Nah, ini tips yang pertama, cara yang pertama supaya iman kita bertambah, iman kita kuat bahkan sempurna, yaitu apa? Ta'limul ilm. Muliakanlah ilmu dengan cara mempelajari dan memahaminya. Ya, karena iman kita tidak akan sempurna tanpa ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, agar iman kita semakin bertambah, iman kita semakin kuat bahkan sempurna, yaitu apa? Tadabburul Quran. Dengan mentadabburi Al-Quran Karim. Apa arti tadabbur? Apa arti tadabbur? Menghayati. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan bahwa tadabbur itu artinya adalah at-ta'ammul fil alfaz lil wusul ila ma'aniha. At-ta'ammul fil alfaz, merenungkan lafaz-lafaz, lil wusul ila ma'aniha, untuk sampai kepada kandungan-kandungan maknanya. Itu yang dinamakan dengan tadabbur, merenungkan. Jemaah sekalian, setiap anggota tubuh kita memiliki fungsi tertentu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan hati berupa keikhlasan, apalagi khusyuk. Banyak pokoknya amalan hati. Ibadah yang dilakukan oleh hati. Ada ibadah yang dilakukan oleh lisan kita, seperti zikir, berdoa, baca Al-Quran dan yang lainnya. Ada juga ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, dari atas ke bawah, ketika sholat kan bergerak semua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ibadah tertentu yang dilakukan oleh akal sehat kita. Coba apa? Ibadah apa coba? Ibadah tadabbur. Jadi tadabbur ibadah yang dilakukan oleh akal sehat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal sehat untuk apa coba? Untuk memikirkan, merenungkan baik setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq, Allah Maha menciptakan segala-galanya penuh dengan kesempurnaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita melihat ciptaannya dengan mata kepala. Tapi yang Allah inginkan setiap kita melihat ciptaan-ciptaannya dengan mata hati, basirah, itu dengan tadabbur.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk melihat setiap ciptaannya dengan tadabbur? Kenapa? Kenapa coba? Bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Kenapa? Jawabannya adalah agar kita tahu, agar kita semakin sadar bahwa tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang sia-sia. Ada gak satu saja dari ciptaan Allah yang sia-sia? Ada gak? Ada? Enggak ada. Semuanya penuh dengan hikmah. Kalau kita melihat ada satu ciptaan Allah yang sia-sia, ini menunjukkan bahwa kita adalah jahil. Kita masih bodoh. Nah, termasuk mentadabburi Al-Quran Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran Karim. Ya, ingat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk setiap jiwa dan hati manusia. Nah, apabila manusia jauh dari Al-Quran, jauh sekali, maka hatinya akan berpenyakit. Dari mana tahu bahwa hatinya berpenyakit? Obat. Dari mana tahu bahwa hati itu berpenyakit? Jawabannya adalah hilangnya selera. Selera apa? Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berat sekali menjalankan ibadah kepada Allah, orang yang tidak selera, berkeinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwa hatinya berpenyakit. Kalau hatinya berpenyakit, imannya pun akan rusak. Karena iman adalah tempatnya dalam hati. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa untuk tadi menyembuhkan penyakit hati, bukan liver, bukan penyakit hati, ya baik syubhat maupun syahwat, itu dengan cara mentadabburi Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran adalah bukan obat, bukan obat. Ya, syifa. Apa syifa artinya? Syifa, kesembuhan. Jadi Al-Quran bukan ad-dawa, tapi asy-syifa. Lihat dalam surat Yunus ayat 57. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum." Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran dari Rabb kalian, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan syifa, kesembuhan bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, dalam hati. Wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmatun lil alamin, dan rahmat bagi seluruh alam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dengan 4 sebutan. Yang pertama sebagai mau'izah, pelajaran. Ada nasihat, ada motivasi, ada peringatan, ada janji, ada ancaman. Yang kedua asy-syifa tadi. Apa syifa? Kesembuhan. Yang ketiga hudan, petunjuk. Yang keempat rahmat, sebagai rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dengan istilah asy-syifa. Ya, dalam ayat yang disebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang terkandung kesembuhan. Lihat dalam surat Al-Fussilat ayat 44, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina amanu hudan wa syifaun." Katakanlah
Ya, ini Al-Qur'an Karim sebagai petunjuk dan kesembuhan bagi orang-orang beriman. Jadi walhasil Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dengan asy-syifa. Bukan dengan ad-dawa. Syifa kesembuhan, ad-dawa obat. Karena ada perbedaan antara asy-syifa dan ad-dawa. Ada perbedaan jemaah sekalian. Asy-syifa lebih tinggi daripada ad-dawa. Setiap asy-syifa pasti itu ad-dawa. Tapi tidak setiap ad-dawa itu asy-syifa. Setiap kesembuhan pasti obat. Tapi tidak setiap obat itu bisa menyembuhkan. Al-Qur'an Karim tidak ragu lagi adalah akan menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit hati. Sebuah ayat yang memberikan pelajaran berharga kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarul Qur'an am 'ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hati seseorang. Bahaya saja mas sekalian, kalau hati seorang sampai dikunci, bahaya sekali. Apa bahayanya? Kebaikan tidak akan masuk ke dalam hati, sementara kejelekan, keburukan, bahkan kejahatan tidak akan keluar. Kenapa? Hatinya terkunci, tidak aktif. Bahaya sekali. Nah, apa penyebab seorang dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Penyebabnya adalah karena dia tidak dekat dengan Al-Qur'an. Membaca saja, menghafal saja tidak cukup tanpa mentadabburi Al-Qur'an Karim. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa membaca satu ayat dengan tadabbur lebih utama, lebih baik daripada membaca saja 30 juz tanpa tadabbur. Nah sebaliknya, orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lalu dia mentadabburi Al-Quran Karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hatinya. Hatinya akan terbuka. Ya. Sehingga kalau hati terbuka, apapun kebaikannya akan masuk dalam hati. Apapun kejelekan, keburukan, kejahatan dalam hati akan keluar. Wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jika datang al-haq, maka hilanglah al-batil. Ya. Kapan kebaikan itu masuk dalam hati? Jawabannya pada saat hati itu terbuka. Membaca saja, menghafal saja tidak akan membuka hati seorang tanpa mentadabburi Al-Qur'an Karim. Nah, itu asy-syifa. Ya, Al-Qur'an asy-syifa. Akan menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit hati, baik syubhat maupun syahwat. Penyakit syubhat dan syahwat inilah yang akan mengotori iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentadabburi Al-Qur'an Karim, ya, maka hati kita akan bersih. Kalau hati kita bersih, berarti iman kita pun akan baik. Iman kita pun akan berkualitas, iman kita pun akan sempurna. Jadi inilah cara yang kedua supaya iman kita bertambah, iman kita sempurna, yaitu dengan mentadabburi Al-Qur'an Karim. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifat orang mukmin yang sejati dalam surat Al-Anfal ayat kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mukmin itu
Alladzina idza dzukirallah wajat qulubuhum. Yang apabila disebut nama Allah hatinya gemetar. Itu orang mukmin yang sejati. Ada kontak antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala, keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seringkali menyebut nama Allah atau mendengar nama Allah, hati kita biasa-biasa saja, berarti iman kita ada yang bermasalah. Karena orang mukmin yang sejati pasti kontak otomatis antara keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut nama Allah, bergetar hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga adalah mereka lah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin pasti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri khas tanda orang mukmin yang sejati adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertawakal kepada yang lainnya. Nah, ini tips yang kedua supaya iman kita bertambah, iman kita kuat bahkan sempurna, maka tadabbur Al-Qur'an Karim. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, yang membuat iman kita semakin bertambah, kuat bahkan sempurna, yaitu as-sabru. Hiasi hati kita dengan penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Kenapa demikian? Karena sabar ini bagian daripada keimanan. Iman, jemaah sekalian, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, itu memiliki dua bagian. Sebagiannya berupa kesabaran, sebagian yang lainnya berupa syukur. Sabar dan syukur itu ibarat koin. Ya, ibarat koin kan, memiliki sisi kanan dan kiri. Dua sisi. Sabar dan syukur, itulah orang mukmin. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, ajaban li amil mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan orang mukmin itu. Sesungguhnya setiap perkaranya penuh dengan kebaikan. Dan itu tidak akan bisa diraih kecuali hanya bagi orang mukmin saja. Nah, apa sih yang membuatnya takjub? Apa sih yang membuatnya perkaranya penuh dengan kebaikan? Idza asabathu sarra syakara fakana khallahu. Apabila dia mendapatkan kelapangan, kemudahan, kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu baik kebaikan baginya. Lalu yang kedua, wa idza asabathu dharra sabara fakana khallahu. Apabila dia ditimpa ya kesulitan, kesempitan, bahkan musibah, sabara, dia sabar, fakana khallahu, dan itu pun kebaikan baginya. Itu orang mukmin sejati, sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur. Karena sabar ini merupakan bagian daripada keimanan. Iman kita tanpa kesabaran, iman kita akan sempurna. Sekali lagi, iman kita tanpa kesabaran, iman kita tidak akan sempurna. Seorang ucapan sahabat Nabi SAW, namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, beliau mengatakan bahwa innamas sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Sesungguhnya sabar itu bagian daripada keimanan. Nah, kedudukan sabar di dalam keimanan itu ibarat kepala bagi tubuh. Tubuh manusia, kalau tanpa kepala bagaimana? Sempurna enggak? Enggak sempurna. Hidup enggak? Enggak hidup. Akan mati. Maka beliau mengatakan, la imana liman la sabra lahu.
Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Nah, jadi sabar ini merupakan bagian daripada keimanan. Iman kita tidak akan sempurna tanpa kesabaran. Iman kita tidak akan hidup tanpa kesabaran. Apa arti sabar? Jangan-jangan nggak tahu. Apa arti sabar? Sabar itu kan belajarnya seumur hidup. Ujiannya selalu mendadak. Nah, ini sabar. Ya. Sabar harus kita pelajari. Karena bagian daripada ilmu. Belajar pun perlu kesabaran. Jadi sabar ini harus kita miliki jemaah sekalian. Harus kita pelajari. Sebelum musibah itu datang, kita harus memiliki kesabaran terlebih dahulu. Karena kata Imam Bukhari, kata beliau menyusun satu bab namanya apa? Babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Sebelum mengucapkan, sebelum berbuat, beramal, harus ilmu dulu kan? Sebelum musibah itu datang, berarti sabar harus ada terlebih dahulu. Begitu musibah datang ke kita, sementara kita sudah memiliki kesabaran, maka mudah untuk dihadapi. Tapi banyak orang yang memiliki kesabaran setelah dapat musibah, setelah dapat ujian, baru sabar. Lumayan, meskipun lumayan, ini kan terlambat. Tapi apa arti sabar? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu, menahan diri. Sabar. Dari apa? Yang pertama habsun nafsi 'anil jaza'. Menahan diri dari menggerutu. Terang menggerutu? Menggerutu. Wa habsul lisan 'anil tasyakki. Menahan lisan dari berkeluh kesah. Lalu yang ketiga, wa habsu al-jawarih min natfil khudud wa syaqqi thiyab. Menahan anggota badan dari dari minat khudud, menampar pipi dan merobek pakaian. Ini kebiasaan Arab jahiliyah terdahulu. Ketika dapat musibah, ya, terutama di kalangan para wanita, ketika suaminya meninggal, ketika anaknya meninggal, maka kebiasaan mereka apa? Tadi menampar pipi, merobek pakaian, an-niyahah. Itu menunjukkan itu pertanda ketidaksabaran, tidak menerima kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mana kesabarannya? Jadi sabar itu al-habs, menahan diri dari tiga hal. Menahan hati dari menggerutu, menahan lisan dari berkeluh kesah, dan menahan anggota badan dari menampar pipi dan merobek pakaian. Itulah kesabaran. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa sabar itu yang pertama menahan diri untuk tidak menceritakan musibah yang terjadi. Ya, kadang-kadang kita makan ketika dapat musibah ingin diketahui orang, dibicarakan. Berarti kita belum sabar. Sabar untuk tidak menceritakan musibah yang terjadi. Yang kedua, sabar ya untuk tidak menceritakan rasa sakit yang dialami ketika dapat musibah. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Sabar. Lalu yang ketiga, sabar untuk tidak merekomendasi, tidak mentazkiyah, tidak memuji diri sendiri. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Ya. Nah, itu tentang kesabaran. Jemaah sekalian, ingat sabar ini adalah induk segala macam dan bentuk kebaikan. Entah berapa ribu kebaikan terkandung dan terdapat di dalam kesabaran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah yang sahih, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan lahu wa wus'a minas sabr." Tidak seorang diberikan suatu pemberian
yang paling terbaik, lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Nah, ternyata harta yang banyak dan melimpah bukan itu pemberian Allah yang paling terbaik. Jabatan yang tinggi, berkuasa, ternyata itu bukan itu pemberian Allah yang paling terbaik. Pemberian Allah yang paling terbaik adalah berupa kesabaran. Dengan sabar seorang mampu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar seorang mampu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar pula seorang mampu menghadapi ujian berupa takdir. Ingat, 3 hal ini tidak akan lepas dari hidup kita. Pertama, perintah, yang kedua, larangan, yang ketiga, musibah, kan? Ujian. Ini takdir. Ya. Makanya orang yang sabar hidupnya tidak akan bermasalah. Ada perintah tinggal jalankan. Ada larangan tinggal jalankan. Ada musibah ujian hidup berupa takdir tinggal menghadapinya dengan mudah. Jadi orang yang sabar itu orang yang hidupnya tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Makanya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidup kita tidak bermasalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita berupa kesabaran. Nah, jadi sabar ini merupakan induk berbagai macam kebaikan-kebaikan. Entah berapa ribu kebaikan terkandung dan terdapat di dalam kesabaran. Pahala sabar kan luar biasa, betul kan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitungan. Berarti sabar pun tidak ada batasannya. Ya kan? Sabar itu tidak ada batasannya, karena pahalanya pun tidak ada batasannya. Al jazaa min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan amalan. Gitu kan? Sabar ini tidak ada batasannya, pahalanya pun tidak ada batasnya. Nah, jadi ini poin yang ketiga, supaya iman kita kuat, iman kita bertambah, iman kita sempurna, bahkan iman kita akan semakin hidup, maka hiasilah hati kita dengan penuh kesabaran. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, yang terakhir, agar iman kita semakin bertambah, iman kita semakin berkualitas, iman kita semakin sempurna, yaitu apa? Asyukru. Syukuri nikmat iman itu sendiri. Jemaah sekalian yang mulia dalam hati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Nikmat Allah banyak sekali, tidak terhitung, tidak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya, saking banyaknya. Nikmat Allah beraneka ragam. Ya. Bayangkan kalau nikmat Allah cuma satu, misalnya seorang diberikan rezeki, itu saja yang diberikan. Tapi Allah enggak berikan nikmat kesehatan, enggak diberikan nikmat kesehatan, ya, sehingga dia tidak bisa menikmati, mencicipi nikmat harta itu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang beraneka ragam. Ya, kita sehat, kita punya keluarga, punya rumah, sehingga dapat rezeki bisa menikmati bersama-sama. Ya, jadi nikmat Allah itu banyak sekali, tidak terbatas, tidak terhitung. Ya, nah nikmat yang paling terkecil dan nikmat yang paling terbesar. Saya tanya, apa sih nikmat Allah yang paling terbesar? Apa nikmat Allah yang paling terbesar?
nikmat al-iman. Karena iman adalah surga. Nikmat al-iman. Setiap nikmat wajib kita syukuri. Bagaimana kalau nikmat disyukuri? Nikmat itu akan selalu ada. Nikmat itu akan semakin bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat, la azidannakum, kata Allah, aku akan tambahkan nikmat sekalian. Itulah nikmat kalau kita syukuri. Akan semakin bertambah, semakin kuat dan kokoh. Nah, nikmat yang paling terbesar adalah nikmat al-iman, karena iman adalah surga. Kalau nikmat iman ini kita syukuri, maka iman ini akan bertambah. Makanya di antara tips supaya iman kita bertambah adalah dengan cara mensyukuri iman itu sendiri. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat iman? Bagaimana caranya? Bagaimana cara mensyukuri nikmat iman supaya iman ini bertambah? Ada yang tahu? Mensyukuri nikmat iman dengan cara menjalankan iman itu sendiri. Dengan apa? Dengan amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara menjalankan nikmat al-iman. Makanya bersyukur sebagai orang mukmin, dia akan ibadahnya luar biasa. Ibadahnya hebat. Itu kalau mensyukuri nikmat al-iman. Ya. Jadi sekali lagi bersyukur sebagai orang mukmin, maka ibadahnya akan semakin luar biasa. Semakin hebat. Itu cara mensyukuri nikmat al-iman. Nah, sebaliknya, orang yang tidak mensyukuri nikmat al-iman, apa buktinya? Jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anti ibadah. Itu artinya tidak mensyukuri nikmat al-iman. Coba gimana kalau nikmat tidak disyukuri? Gimana? Akan berkurang atau nanti akan hilang? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ada dua sebab dicabutnya nikmat. Yang pertama apa? Meninggalkan ketakwaan. Yang kedua, berbuat buruk kepada orang lain. Nikmat kalau tidak syukuri, nikmat akan hilang. Nikmat iman kalau tidak disyukuri, khawatir iman ini akan hilang. Maka jemaah sekalian, jangan kaget, banyak orang mukmin, orang yang beriman, lihat di akhir hayatnya, ya, kata Rasulullah, innal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Menjelang kematiannya, ya, dia kufur, dia murtad, dia syirik. Apa sebabnya? Itu diantara iman yang tidak disyukuri. Allah cabut iman itu. Nah, itu diantara mensyukuri nikmat al-iman, itu jalankanlah iman itu sendiri dengan cara memperbanyak amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila nikmat iman ini kita syukuri, maka iman kita ini akan bertambah. Nah, ini diantara 4 cara atau tips supaya iman kita bisa bertambah, bisa kuat, bisa sempurna. Ya, yang pertama apa? Ya, apa yang pertama? Memuliakan ilmu. Pelajarilah, fahamilah ilmu agama. Karena iman tidak akan sempurna tanpa ilmu. Yang kedua, dengan cara mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim. Bukan hanya dibaca saja, bukan hanya dihafal saja, tapi yang paling terpenting apa? Mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim. Karena Al-Qur'an adalah sebagai asy-syifa, kesembuhan dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit hati, baik syubhat maupun syahwat. Ya, yang ketiga, dengan kesabaran.
Iman kita tidak akan sempurna, bahkan tidak akan hidup tanpa kesabaran. Yang keempat adalah syukuri nikmat iman itu sendiri, karena apabila nikmat iman kita syukuri, iman ini akan semakin bertambah. Nah, inilah poin yang pertama terkait al-iman. Lalu yang kedua, apa kedua? Al-ihtisab. Itu keikhlasan. Ya, ihtisab atau keikhlasan. Karena ihtisab artinya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian daripada keikhlasan, dan ini kita akan bahas di kesempatan yang akan datang insyaallah. Untuk pagi ini sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa hudawana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.